Halo teman-teman semua, apa kabar? Kali ini kita akan belajar mengenai 거든요 dan 아치다 atau 어치다. Apa sih itu? Kapan digunakan? Dan bagaimana cara menggunakannya? Simaklah penjelasan berikut ini. Kita mulai dari 거든요 dulu ya. 거든요 digunakan untuk menyatakan alasan mengenai pembicaraan sebelumnya. Tata bahasa ini bisa digunakan bersama dengan kata kerja, kata sifat, dan dengan kata benda plus ida. Berikut contoh penggunaan kata kerja yang diikuti dengan 거든요. 자다 menjadi 자거든요 karena tidur. 울다 menangis menjadi 울거든요 karena menangis. Kemudian contoh selanjutnya adalah contoh kata sifat. 싸다 murah menjadi 싸거든요 karena murah. 좋다 bagus, 좋거든요 karena bagus. Dan berikut contoh kata benda plus 거든요. 휴가 liburan menjadi 휴가거든요 karena libur. 학생, 학생이거든요 karena murid. Ingat, untuk kata benda yang berakhiran dengan konsonan digunakan 이거든요. Teman-teman, mari kita coba menerapkan bentuk 거든요 ini dalam kalimat. Saya berbelanja di pasar karena harga barang di sana murah-murah. 시장에서 장을 봤어요. 시장의 물건값이 싸거든요. Hari ini saya harus kerja malam, soalnya sedang banyak pekerjaan. 오늘은 야근을 해야 돼요. 일이 많거든요. Wah, tempat kerjanya sungguh bersih ya. 작업장이 정말 깨끗하네요. Soalnya tadi pagi kami bersihkan. 오전에 청소를 했거든요. Apakah mulai besok libur selama 1 minggu? 내일부터 일주일 동안 쉬어요? Ya, karena libur musim panas. 네, 여름 휴가거든요. Selanjutnya, dengarkanlah percakapan pendek berikut ini. 왜 페인트 냄새가 나요? Kenapa bau cat ya? 옆 건물에서 페인트 작업을 하고 있거든요. Soalnya di gedung sebelah sedang dilakukan pengecatan. Teman-teman, dalam percakapan tadi, pembicara kedua menggunakan bentuk 거든요 untuk menyatakan sebab kenapa tercium bau cat. Kita dengarkan percakapan kedua. 밖이 왜 이렇게 시끄러워요? 지금 공사를 하고 있거든요. Pembicara pertama menanyakan kenapa berisik sekali. Kemudian pembicara kedua menjelaskan alasan mengapa demikian. Ya, karena sedang ada pembangunan. Teman-teman, tema kedua pelajaran kita kali ini adalah mengenai struktur 아치다 atau 어치다. 아치다, 어치다 digunakan bersama dengan kata sifat dan dipakai untuk menyatakan perubahan suatu kondisi. Dalam bahasa Indonesia bisa disepadankan dengan menjadi plus kata sifat atau semakin titik-titik-titik. Ya, betul sekali. Baik 아치다 atau 어치다 dan menjadi titik-titik atau semakin titik-titik digunakan bersama dengan kata sifat. Kapan kita gunakan 아치다 dan kapan kita gunakan 어치다? Betul sekali dugaan kalian. 아치다 digunakan ketika akar kata sifat berupa vokal A atau O. Misalnya, 작다, kecil, menjadi 작아지다, menjadi kecil. 많다, banyak, 많아지다, menjadi banyak. Kemudian, 어지다 dilekatkan pada akar kata sifat yang vokalnya bukan A atau O, seperti I, E, U, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, 크다, besar, menjadi 커지다, menjadi besar. 적다, sedikit, 적어지다, menjadi sedikit. Mari kita coba terjemahkan kalimat berikut ini. Bahasa Korea semakin sulit. 한국어가 점점 어려워집니다. Karena setiap pagi berolahraga, saya menjadi sehat.
매일 아침 운동을 하니까 건강해졌어요. Karena limbah air sungai menjadi kotor. 폐수 때문에 강물이 더러워졌어요. Karena ada pembangunan, polusi suara di kampung menjadi parah. 공사를 해서 동네의 소음이 심해졌어요. Teman-teman sekalian, sebuah kata sifat jika dilekati dengan acida atau ocida, maka kata sifat tersebut berubah menjadi kata kerja. Karena alasan itulah, maka acida atau ocida bisa digunakan bersama dengan bentuk kuita. Mari kita bandingkan dua kalimat berikut ini. Kalimat 1, 날씨가 점점 덥고 있어요. kalimat 2, 날씨가 점점 더워지고 있어요. manakah dari dua kalimat tadi yang benar? Jawabannya adalah yang nomor 2. Digunakannya ochigo ita dalam kalimat tadi menunjukkan bahwa proses perubahan menjadi panas saat ini sedang terjadi. Selanjutnya, dengarkanlah percakapan sederhana ini. 환풍기를 고치니까 어때요? Alat ventilasi udaranya sudah diperbaiki. Bagaimana? 실내 공기가 훨씬 깨끗해졌어요. Udara di dalam ruangan betul-betul jadi bersih. Kepada lawan bicaranya, pembicara pertama tadi menanyakan bagaimana kondisinya setelah alat ventilasi udara diperbaiki. Kemudian, lawan bicara menjawab bahwa udara di dalam ruang sekarang betul-betul telah menjadi bersih. Percakapan kedua, 이제 봄이네요. Sekarang musim semi ya? 그렇죠. 날씨가 많이 따뜻해졌어요. Ya, begitulah. Cuacanya menjadi semakin hangat. Rekan-rekan sekalian, mari kita review sebentar pelajaran kita kali ini. Tadi kita sudah belajar mengenai godenyo, yaitu struktur yang digunakan untuk menyatakan alasan mengenai pembicaraan sebelumnya. Kemudian kita juga belajar tentang acida dan ocida yang digunakan untuk menyatakan perubahan suatu kondisi. 날씨가 점점 더워지고 있네요. Cuacanya makin hari makin panas ya. Jangan lupa jaga kesehatan teman-teman. Sampai bertemu lagi pada kesempatan selanjutnya.